Amin. Ya? Udah, sono dah. No, ke sono no. Nah, sini. Ya, gitu. Para sunina sanandana wa sanamali wa jwaji wa ansari wa junudi susan sana bakar umar wa suanali sanala sanalo sempati matu zahra sekali jilani wa ghazali wa syafi'an nabi maliki ambali an-nawi rafi jamil bukal hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha zaina muhajir ahmad bisa pakai kadama madwali wali asuli apur ajmain Jumaila arwahi walidina ma'atina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarham ya'li darajat mil jannah wa yambahuna bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa dawan nafa bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya wa salatul jamaati wa salatul janazati kullun minhuma fardu kifayatin li khabari sahihi ma min salasin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimul jama'atu illa stahwaza alaihimu syaitanu wa amma zikru afdaliyatil jama'ati fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi ay bizalil mu'jamati bisab'in wa isrina darajatan pamahmulun ala man shalla munfaridan liqiyami ghairihi biha ay li udrin aw li udrin kamaradin kazama apadahu benu hajarin wa qala sallallahu alaihi wasallama ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan lam yusyrikuna billahi syai'an illa saffa'ahumullahu fihi rawahu muslimun. Wal farqu baina fardil aini wa fardil kifayati
fa innal khitaba fi fardil aini yata'allaku bi kulli ahadin bi ainihi kasalawatil khamsi wa fardul kifayati walladzi yatanawalu ba'dan ghaira muayyanin kal jihadi summiya fardu kifayatin li anna fi'la ba'di kabin fi tahsilil maqsudi. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya, bicarakan masalah sholat kemarin ya, setelah Jumat ya, masih masuk kepada ya, sholat yang hukumnya fardu kifayah. Kemarin fardu ain ya. Nah, di sini dikatakan wa sholatul jamaati, dan sholat berjamaah nih ya. Gitu, sholat jamaah ya, persyaratan jamaah itu ada imam, ada makmum gitu ya, meskipun ya seorang makmumnya itu jadi ya, itu namanya sholat jamaah ya, tapi semakin banyak semakin bagus gitu ya. Nah, itu ya sholat jamaah. Wa sholatul janazati, dan juga sholat janazah nih. Kullun minhuma fardu kifayatin, kedua-duanya itu adalah fardu kifayah. Kalau kemarin Jumat kan fardu ain. Nah ya, nah sekarang sholat jamaah nih, nah itu fardu kifayah gitu ya. Dan juga janazah fardu kifayah. Ya, antara di keterangan fardu kifayah nih, gitu ya. Gitu. Nah, di khabari sahihi, karena berdasarkan hadis sahih ya, Rasulullah bilang mamin ya, gitu ya. Ya, mamin salasin fi qaryatin wala badwin ya, la tuqamu fihimul jama'atu illa stahwaza alaihimus syaitanu. Karena berdasarkan hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis yang sahih ini tentang ya dalil ya fardu kifayah nih. Ya, Nabi bilang tidaklah dari 3 orang yang ada di satu kampung. Ya, jadi kalau di kampung ada 3 orang gitu. Ya, wala badwin, dan juga tidaklah ya ada yang di satu ya badwin. Ya, badwin tuh ya, nah, kayak kita lapangan udahan belukar lah gitu. Ya, di kampung ya gitu, dia ada di lapangan yang luas itu ya. Nah, la tuqamu bihimul jama'atu, yang mereka itu enggak kerjakan berjamaah, enggak sholat berjamaah, dia ada di kampung bertiga atau di lapangan di hutan itu ya. Nah, dia bertiga tuh enggak kerjakan sholat jamaah. Itu kata Rasulullah ya, illastahwaza alaihimus syaitanu, kecuali orang itu mereka itu dikuasain oleh setan. Istihwaza ya, dikuasain atau dibikin wiswas oleh setan tentunya kita ya. Nah tuh ya, ini tentang ya perintah. Jadi kalau kita ada bertiga, baik di rumah di mana, nggak bikin ya sholat berjamaah gitu, sembayangnya masing-masing diri aja, itu bisa dipengaruhi oleh setan ya, digoda-godain sama setan ya. Jadi Rasulullah perintahkan, anjurin ya, kerjainlah ya berjamaah gitu ya. Nah itu ya, istahwazin setan. Wa amma zikru afdaliyatil jamaati bi qauli sallallahu alaihi wasallam, adapun ya sebutan tentang keutamaan salat berjamaah ya gitu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bi qaulihi, dalam sabda Nabi sallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi ya. Ini hadis sering kita dengar, salat berjamaah itu lebih baik, lebih afdal dari salat sendiri ya. Kalimat fardhi di sini dijelaskan ya bidali ya, bidzali itu dengan zal al-mu'jamah, zal yang pakai titik. Kalau nggak ada titiknya jadi dal ya, jadi jangan sampai sebut ya salah tuh. Tadi nanti min sholatil fardhi gitu ya. Nah gitu ya. Jadi pakai zal min sholatil fardhi gitu, zal mu'jamah. Itu bisa bein wa isrina darajatan, yaitu bandingannya ya, sholat berjamaah itu lebih afdal dari sholat sendiri. Fardhi itu fardin ya, sendiri ya. Nah itu ya lebih baik daripada 27 derajat.
27 derajat. Derajat di sini maksudnya 27 kali sholat. Jadi kalau kita sembahyang sholat sendiri 27 kali, ya gitu. Nah dibanding dengan ya sholat berjamaah cuma sekali. Nah itu masih lebih afdal berjamaah, ya gitu. Pama kayak subuh nih, kita nggak apa tadi nggak sembahyang apa, ya nggak sembahyang jamaah, kita ganti aja dah, ya 27 kali tuh sembahyang subuh gitu, ya itu masih lebih afdal yang satu tuh berjamaah itu, ya itu tentang keutamaan sholat berjamaah gitu, ya. Nah, tuh ya gitu. Nah ini katanya pamahmulun alaman sholamun paridan, ya liqiyami kairihi biha. Ini diihtimalkan kemungkinan ayat ini katanya hadis ini itu menunjukkan alaman sholal munfaridan, yaitu atas orang yang sholatnya sendiri, ya liqiyami kairihi ya biha, karena ada orang lain yang ngerjakan sholat berjamaah gitu, sehingga dikatakan tuh sholat berjamaah itu hukumnya ya fardu kifayah gitu, ya. Aduh kita ya, karena dia sholat sendiri gitu ya. Nabi bilang tuh sholatul fardhi ya, berarti ada orang yang sholat sendiri itu lebih baik daripada sholat berjamaah gitu ya. Nah tuh gitu ya, liqiyami kairiha au li uzrin, atau dia tuh sembahyang sendiri karena uzur, ya nggak berjamaah kita ya. Nah uzur apa tuh? Kamaradin, ya seperti dia sakit, ya kalau sakit ya berarti uzur berjamaah, boleh nggak berjamaah kayak kemarin ya Jumat gitu juga. Kalau kita sakit ya berarti uzur tuh untuk melaksanakan sholat Jumat gitu. Nah itu ya. Kam kaza ma apa dahu Ibnu Hajarin, begitulah apa yang diipadahkan ya, diberikan pengertian oleh Ibnu Hajar gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa saffa'ahu Allahu fihi, rawahu Muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW nih tentang ya sholat ya jenazah nih, ya ma'amin rajulin muslimin, tidaklah ada seorang laki-laki yang muslim yang mutu, dia itu meninggal, fayaqumu ala janazatihi, maka menyolatkan atas jenazahnya tuh arba'una rajulan, 40 orang, ya yusyrikuna billahi syai'an, yang 40 orang itu tidak ada yang musyrik kepada Allah satupun gitu ya. Nah syai'an illa syafa'ahu Allahu fihi, kecuali Allah akan berikan ya kepada si jenazah yang mati tadi itu syafaat ya dengan mereka. Jadi Allah berikan tuh yang 40 orang itu syafaat buat jenazah. Jadi kalau kita tuh ya di jenazah bayangin 40 orang yang semuanya itu nggak ada yang musyrik, Allah berikan tuh 40 orang itu ya punya syafaat, artinya dia bisa mengangkat ya derajat orang apa jenazah tadi gitu ya. Nah ya kalau kita itu kan mama ya kita 40 orang atau kita lebih, nah ya semua kan bacain doa tuh Allahumma ighfir lahu warhamhu ga'afihi wa'fu anhu tuh waktu sembahyang kan. Nah itu ya dengan ya mereka tuh baca tuh doa seperti itu, nah Allah ampunin dosa ya apa yang jenazah tadi itu artinya Allah berikan syafaat kepada mereka, Allah kasih. Jadi dia ngucapin tuh kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu, nah itu Allah ampunin tuh jenazahnya gitu ya. Tuh, ya. Nah ya la yusyikuna bi syai'an tuh fi rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-farqu baina fardil aini wa fardil kifayati, sekarang perbedaannya apaan tuh antara fardu kifayah dengan fardu ain gitu ya. Nah di sini dikatakan wa fardul ya gitu ya, farqu baina fardil ya ain wal fardil kifayah. Fa innal khitaba fi fardil ain yata'allaqu bi kulli ahadin. Ini gitu bi ainihi. Kalau yang dikatakan itu fardu ain yaitu khitabnya. Khitab itu ini perintah ya gitu. Perintahnya itu pada fardu ain itu ya gitu khitabnya. Nah ya
Ya gitu ya, fardu ain ya gitu, karena fardu ain itu kitabnya tuh ya ya. Ya baik fardu ain wal kitabnya gitu ya, wa innal kitaba fardu ainin, karena kitabnya perintah fardu ain ini ya ta'allaku berhubungan bikulli ahadin bagi setiap orang, bi ainihi dengan ainnya tuh perintah itu ya gitu ya, dengan ain perintah itu. Seperti mana? Kasolatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Jadi yang dinamakan fardu ain itu Allah perintahkan setiap orang untuk melaksanakan perintah itu. Perintah apaan yang Allah perintahkan? Nah itu berarti fardu ain ya, kayak gitu sholat 5 waktu ya. Nah kemudian puasa Ramadan kan gitu. Nah itu fardu ain gitu ya. Nah itu ya, karena Allah khitab tuh kepada orang itu, Allah perintahin untuk setiap orang melaksanakannya gitu ya. Nah itu yang dikatakan fardu ain. Nah wa fardul kifayah, kalau fardu kifayah wallazi yatanawalu ba'dan ya ghairu muayyanin. Kalau fardu kifayah yaitu bisa didapetin sebagian dari yang lainnya, artinya bukan ditakyin, bukan dikhususin ya, enggak dikhususin. Kalau fardu kifayah hidayah itu bisa, artinya bisa hasil, bisa didapetin katanya sebagian tanpa ya ditentukannya. Nah seperti mana? Kal jihadi, seperti jihad ya, jihad ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau udah ada orang yang jihad ya berarti udah gugur yang enggak jihad gitu. Nah kayak sholat jenazah gitu juga fardu kifayah ya, udah ada yang nyolatin nih ya gitu, meskipun satu yang lain gugur gitu ya, udah nggak kehitab lagi, nggak diperintahin lagi. Nah kalau fardu ain ya jadi semua gitu, nggak apa tuh, nggak mesti ada yang ngerjain tuh di masjid ada 40 orang, yang lainnya udah ada enggak, jadi semua gitu kalau fardu ain. Nah kalau fardu kifayah udah ada atu yang ngerjain ya berarti yang lainnya udah gitu ya. Nah tuh ya, karena nggak ditakyin tuh ya gitu. Nah kal jihadi, seperti jihad sumia fardu kifayatin, dinamakan fardu kifayah di annafi lal ba'di kapin fi taksilil maksudi, karena perbuatan sebagian tuh orang udah cukup untuk menghasilkan tujuan ya. Jadi kalau udah ada sebagian orang yang ngerjain ya berarti hasil tujuannya ya, seperti jenazah, nyolatin jenazah udah ada yang kerjain, udah berarti udah hasil. Jadi syaratnya jenazah itu kan boleh dikuburin kalau udah disolatin. Nah sekarang udah ada yang nyolatin, ya udah gitu ya, nggak boleh meskipun seorang gitu. Nah tapi kalau Jumat ya sholat fardu udah ada yang ngerjain tuh Jumat gitu ya. Nah yang nggak ngerjain ya tetap gitu ya, dihitam tetap ya perintahin gitu. Tuh kalau fardu ain gitu aja. Kalau fardu jamaah ya fardu kifayah ya berarti udah hasil tujuannya tuh katanya gitu ya. Gitu. Wal idani ai idul fitri wa idul adha wal kusupani ai kusupus samsi wa kusupil qamari wal witru ai wal watru, boleh baca dua ya, bifatil wawi wa kasriha, boleh kasrah wawunya witru ya, kita sering baca witir ya. Nah boleh juga watru ya, watir ya gitu, atau water ya gitu, wasab iwal water ya Quran tuh. Nah ya, sholat id, dua sholat id artinya idul adha dan idul fitri, atau idul fitri dan idul adha. Nih sholat id nih ya besok ya, habis kita selesai puasa Ramadan. Nah itu sunatnya sholat id ya, itu ya idul fitri. Nah kalau idul adha ya bulan haji itu ya. Nah itu keduanya itu adalah termasuk nanti ya sunat sini. Wal kusupani, dan juga sholat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, yaitu kusufus samsi gerhana matahari, wa kusufil qamari dan gerhana bulan. Wal witru, dan sholat witir ya bifathil wawi wa kasriha, boleh bacanya watri boleh witri
Ya, sunu wal fajri walayalin asri wasab iwal water. Ya, wawunya patah tuh, watri. Ya, boleh juga witri gitu ya. Nah, gitu. Ya, wa aqalluhu sedikit-dikitnya salat witir nih rakaatun. Itu 1 rakaat. Yang namanya salat witir tuh paling dikit atau ya 1 rakaat gitu ya. Nah, wa aksaruhu paling banyak nih, nggak boleh lebih. Ya, paling banyak salat witir itu ihda asara rakaatan, yaitu 11 rakaat ya. Jadi salat witir tuh ya itu paling dikit dikerjain 1 rakaat, paling banyak 11 itu ganjil ya gitu. Nah, itu semua sunanun muakkadatun ya. Itu semua tuh salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, salat witir itu semuanya itu adalah sunat muakkadah. Ya, itu salatnya salat hukumnya sunnah muakkadah. Jadi salat itu Idul Fitri sunat. Ya, kita kerjain tuh ya, gitu ya. Sunat hukumnya ya, sunat muakkad yang Nabi tuh nggak pernah tinggal kalau sunat muakkad gitu ya. Baik dalam hadir safar atau apa, Nabi nggak tinggal. Tuh ya, Idul Fitri, Idul Adha kita ya sunat tuh. Hanya kita ditekenin tuh supaya ya kerjain gitu ya. Memang sholat Id ini adalah termasuk sholat yang paling semangat kan. Iya, berarti ini sampai bisa berarti besok Idul Fitri ya gitu. Kenapa udah puasa sebulan, nah kemudian ya sembahyang, nah pakaiannya yang baru kan jadi semangat gitu ya, baik laki perempuan. Padahal orang perempuan kan disuruhnya sembahyangnya di rumah ya sendiri tuh gitu ya. Emang boleh berjamaah, boleh sendiri salat Id ya gitu. Nah itu kita semangat itu ya, kalau salat itu ya ngerjainnya jam 7 ya, salatnya jam 7, jam 6 udah pada datang gitu. Tapi kalau Jumat ya Jumat tuh sembilan Jumatnya Zohor gitu ya jam 12 ya gitu, jam 11:30 kosong tuh ya gitu, beda kan ya, lain semangatnya ya, karena Jumat tuh ya nah biasa-biasa aja dah, nggak pakai baju baru, nggak apa. Nah kalau Id kan kayak baju baru tuh ya, kayak baju baru semangat ya, lakwi emang disuruhin ya. Kalau Id itu sunnah ya pakai baju yang baru sekalipun murah ya, sekalipun murah ya, yang harganya murah gitu ya, tetap sunnah tuh pakai yang baru ya, meskipun ada yang mahal tapi bekas tahun kemarin masih bagusan yang ya baru, yang murahan gitu ya gitu. Tuh kalau Id itu ya sunat tuh ya, nah pakai ya yang baru apa semua ya, serba baru ya, karena hari gembira ya, hari senang gembira ya gitu ya. Nah kalau Idul Adha ya itu juga semangat juga gitu ya, tapi kurang kan ya teman, karena nungguin daging korban gitu. Kalau belum sembahyang belum boleh motong korban gitu ya. Kalau apa tuh ya, kalau korban ya, korban kan syaratnya udah sholat dulu. Yang Allah bilang fasolli lirabbika wanhar tuh, sholat dulu, habis sholat baru motong. Kalau belum sholat kita potong nggak jadi gitu ya. Itu hanya apa tuh beda sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita disuruh makan dulu sebelum berangkat apa ya sholat. Nah kalau Idul Adha jangan makan dulu ya, baik yang marahnya puasa kayak kagak kayak gitu ya, umpama marahnya gitu dia nggak puasa, sekarang ini jangan makan, jangan sambil ngerokok jalan ya, tetap ntar kalau udah pulangnya. Nah kalau Idul Adha, Idul Fitri ya makan dulu
Ya boleh sembari jalan tuh ngerokok ngapa gitu jalan boleh nggak apa-apa ya emang disuruhin karena apa ya senang-senang gitu ya nah, harinya tuh kita ya tuh ya jadi sholat id nih itulah sholat sunat ya semangat ya jadi sembahyang jam 7 jam 6 udah pada kumpul tuh ya nah gitu ya nah kalau Jumat enggak ya jam 12 setengah 12 masih kosong gitu ya jadi kalau yang wajib segen-segenan ya, yang wajib segen-segenan, kalau yang sunnah semangat, ya, gitu. Nah, ngapa tuh? Ya, kata di kitab Hikam tuh bilang itu min alamatit tibail hawa. Tanda-tandanya orang yang ngerjain tuh ibadat karena ngikutin hawa nafsu, ya, musara'atul lin nawafi wa lin nawafili wa mukasalatul bil faraidi. Gitu kata kita Hikam tuh ya di sono tandanya orang tuh kerjain ibadat ngikutin hawa nafsu yang sunat tuh semangat ya yang wajib males gitu ya jadi musyara'atun linawafil segera kalau yang kerjaan yang sunat tuh segera musyara'atun tuh ya linawafil wa mukasalatun bil faraidi males kaslan ya dengan kerjaan yang wajib itu ya. Nah tuh ya. Nah, ya ini jangan urutin begitu. Ya, kalau yang sunat tuh semangat, yang wajib segan-seganan jangan ya. Nah, tuh ya, salat itu Idul Fitri, Idul Adha ya. Gitu. Nah, boleh kerjain itu ya, banyak semua tuh ya. Kusuf gerhana ya. Tungguin gerhana matahari atau gerhana bulan dah. Nah, kemudian salat witir nih. Ya, salat witir ini adalah hukumnya juga sunat muakkadah tuh. Paling dikitnya itu 1 rakaat. Nah, lebih-lebih ini kita bulan Ramadan tuh. Ya, yang dalam hadis tuh dikatakan ya karena Rasulullah SAW yusolli fi ya ihda asara rakaatan fi ramadana wa ghairihi tuh ya nah gitu ya jadi Rasulullah SAW tuh sembahyang 11 rakaat pada bulan Ramadan dan juga pada bukan bulan Ramadan ini bukan tarawih bukan kan ada yang bikin tarawih tuh ya tarawih ya katanya dalil tarawih tuh tarawihnya 8 rakaat itu nah witirnya 3 gitu bukan padahal itu ya itu ada hadisnya fi Ramadan wa ghairihi kata-kata ghairihi itu ghairu Ramadan nah kalau sholat tuh bukan bulan Ramadan namanya sholat apaan kalau tarawih ada nggak bulan di luar bulan Ramadan kagak ada ya sekarang kita sembahyang nih tarawih bukan bulan Ramadan kagak jadi enggak ya gitu ya nggak jadi ya jadi gitu yang namanya tarawih itu adanya di bulan Ramadan nah ini Rasulullah tuh udah hadis ya karena Rasulullah SAW yusolli ihda asara ya Rasulullah tuh sholat 11 rakaat ihda asara rakaatan fi Ramadan ya nggak titik ya gitu nah wagai rihi ya ada pada bulan Ramadan dan yang lainnya jadi bulan Ramadan Rasulullah kerjain witir itu 11 bukan bulan Ramadan juga tetap 11 ya kalau kita kan teman 3 ya kayaknya tambahin lagi kalau belum ya nggak apa-apa yang ganjilnya tuh yang 3-nya duluan nah nanti yang tambahannya belakangan boleh aja ya atau juga 11 langsung jarang gitu nggak ada kan gitu ya nah kita kerjain tuh biasa jamaah tuh ya karena sholat witir itu disunatkan berjamaah kalau bulan Ramadan kalau bukan bulan Ramadan nggak disunatin berjamaah ya bulan lain nih bukan Ramadan gitu kita sembahyang witir berjamaah nggak disunatin ya sendiri-sendiri gitu ya nah kalau bulan ya apa tuh ya bulan puasa nih gini nah itu ya Ramadan disunatkan tuh sholat witir tuh ya berjamaah gitu nya banyak kita kerjain tuh yang kerjain 20 ya 20 3 jadinya tarawihnya 20 ya nah 3 ya witir nah ini jangan 3 aja tambahin lagi berapa karena paling dikit tuh ya witir itu 1 rakaat gitu ya tuh ya wa aksaruhu ihda asara rakaatan dan yang paling banyaknya 11 rakaat ya nah adnal kamal ya di bawah daripada sempurna yaitu 5
Itu ya. Jadi 5, 7, 9 gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu sunanun muakkadatun. Kenapa limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan sunat itu muakkad karena Rasulullah itu muazamah. Muazabah itu artinya mudawamah, terus menerus gitu. Ala salati ya, ala salatil idaini, yaitu atas salat itu Rasulullah nggak tinggal salat id itu ya. Nah, wa annahu yatrukul adha fi Mina, dan bahwa Rasulullah pernah meninggalkan salatnya Idul Adha di Mina karena lagi ada kesibukan untuk ya ngelontar tuh ya, ngelontar jamroh tuh ya, jamroh Aqabah ya, dan juga ya nyembelih tuh korban gitu ya. Nah, katanya tuh di Mina. Wakila ada kil mengatakan salatul idaini fardu kifayatin ya. Ada yang mengatakan salat id nih, Idul Fitri dan Idul Adha ini itu hukumnya fardu kifayah. Ya, gitu. Kenapa? Ya, li'annahuma min sa'airil Islam. Ya, maka keduanya tuh Idul Fitri dan Idul Adha termasuk syiar ya agama Islam. Jadi dengan adanya itu orang sembahyang ya, nah, itu kan ya di sono sini banyaknya yang di lapangan, yang di masjid, yang apa tuh ya semua kan kerjain. Nah, itu syiar kelihatan Islam tuh, orang Islam gitu ya. Hanya dikatakan jadi ya ya mau apa tuh fardu kifayah gitu. Nah, fa alaihi yuqatilu ahlu baladin tarakuha lil amri bis salati ya gitu ya, tarakuha gitu ya. Maka alaihi, maka dengan atas ini nih, pendapat ini yang mengatakan tuh salat ya fardu kifayah, salat itu fardu kifayah, itu yuqatilu ahlu baladin ya, dibunuh tuh ya penduduk ya balad kota ya, tarakuha yang meninggalkan salat id. Jadi kalau ada suatu di kota, di tempat tuh yang nggak mau sholat id ya, itu boleh dibunuh katanya itu ya, karena ini termasuk syiar agama gitu ya. Nah, walil amri bisolati fil kusufi, dan sholat kusuf itu juga sunat karena ada perintah untuk melaksanakannya. Ya, jadi kita ada perintah nih untuk mengerjakan sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, itu disunahkan ya karena ada hadis yang memerintahkan tuh. Kama qala al-Asqalani ya anil Mughirah bin Syu'bah. Sebagaimana mengatakan Imam ya, Ibnu Hajar al-Asqalani dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kata Syu'bah nih gitu, in kasapati samsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumama ta Ibrahimu ya gitu. Kata si Subhane, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW di hari meninggalnya anak Nabi anak Nabi itu yang namanya Ibrahim. Ya, Nabi kan anaknya tuh ya ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah ya Abdullah, Qasim dan Ibrahim. Ya, yang Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Nah, yang 6 nah itu dari Siti Khadijah, itu anak Nabi ya, dia kenal ya keluarga Nabi tuh ya. Nah ya. Nah, waktu tuh si Ibrahim meninggal, nah itu matahari gerhana gitu. Nah, kemudian tuh sahabat-sahabat tuh menganggap ya matahari gerhana itu karena disebabkan meninggalnya Ibrahim gitu ya. Nah, gitu tuh ya. Nah, yaumul Ibrahim. Faqalan nasu, maka ya orang-orang tuh sahabat bilang in kasapati samsu limauti Ibrahim. Ya, terbenamnya gerhananya matahari karena matinya Ibrahim tuh katanya. Nah, maka Rasulullah jawab, faqala, kata Rasulullah SAW, inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Itu Rasulullah SAW menjawab, bukan ya, gerhana matahari itu bukan karena disebabkan Ibrahim ya meninggal anak Nabi. Nah, ini Nabi bilang sesungguhnya matahari itu ya dan bulan itu ya sungguhnya ya kata Rasulullah, inna samsa wal qamar, ya sungguhnya matahari dan bulan ayatani
dua-duanya itu adalah tanda kebesaran Allah. Ya, itu ya, matahari, adanya matahari itu tanda kebesaran Allah. Ya, gitu, matahari itu jalan setiap hari. Ya, gitu, wasyamsu tajri limustaqarril laha tuh. Ya, tiap hari itu matahari dari ya timur ke barat terus. Ya, ya nggak pernah lambat, nggak pernah berhenti, itu terus satu. Ya, nah gitu, ya, tuh ya, itu tanda kebesaran Allah. Katanya wal qamar, begitu juga bulan, ya, gitu ya, bulan itu kalau bulan pertama dari barat, ya, sana ya ke timur. Nah nanti udah apa tuh, ya, udah kecil di akhir bulan dari timur, ya, ke barat tuh, tengah-tengah dah, ya. Jadi mulain tengah-tengah tuh, ya, udah mulain tanggal apa tuh 13. Ya, nah ya bahkan mulain tanggal 11 tuh, ya udah mulai bulan dari timur nih, ya itu terus sono ke barat. Nah kalau tanggal 1 tuh 1, 2 sampai 9 itu dari ya, nah dari barat nih, ya ke timur sono, gitu ya. Nah ya tuh ya kalau bulan. Nah gitu ya, ini kedua-duanya ayatani min ayatillah, keduanya itu tanda kebesaran Allah tuh. Layan kasipani, ya keduanya tuh matahari dan bulan tidak gerhana, katanya limauti ahadin, karena matinya seseorang. Karena ada yang mati matahari gerhana, enggak, gitu, bukan itu katanya, itu Allah yang ya bikin. Ya alokasi itu hanya ya, nah jangan dihubungin dengan ada kematian seseorang gitu. Wala lihayatihi, atau juga hidupnya seorang, karena ada seorang lahir, nah matahari gerhana atau bulan gerhana, enggak, sama gitu ya. Nah, fa iza ra'aitumuha, apabila kamu lihat tuh matahari dan bulan gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kamu kepada Allah, wasallu, dan salatlah kamu. Nah ini perintah, ya, perintah untuk salat gerhana. Hatta tankasiba, sehingga keduanya itu terang, gitu ya, inkisab, ya, terang tuh ya tutupnya, karena matahari ya kalau di gerhana ketutup kan, gitu ya. Nah kalau matahari selalu ketutup, nah kita bakal gelap tuh ya, kehidupan di ya di bumi nih ya, nah nggak bakal sempurna gitu ya. Nah begitu juga bulan tuh ya, nah tuh gitu ya. Nah ya, sehingga inkisab tuh, sehingga terang tuh dia. Nah gitu ya, gitu. Fanullaha wasallu, ya, hatta tan kasifa, rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, gitu. Intaha, selesai, ya, gitu. Nah, walil amri bil witri, dan kalau sholat witir dikatakan sunat juga karena ada perintah, ya, Nabi suruhin, ya, kita sholat witir, dan juga Nabi kerjain, gitu, ya. Hanya kita jangan tinggal, ya, kerjain tuh, gitu, ya, gitu, ya, gitu ya, gitu. Nabi bilang tuh, ya, bil witri, kama qalal Asqalani fi Bulughil Marami, sebagaimana mengatakan Imam Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran, witirlah kamu wahai orang yang diturunin Al-Quran. Siapa? Ya gitu nih, umat Nabi Muhammad tuh, ya, gitu ya. Nah ya, khusus sahabat ya dulu dia, gitu ya, sahabat di sono. Nah umumnya kita, gitu. Ya Nabi bilang tuh, autiru ya ahlal Quran, witirlah kamu orang-orang yang diturunin Al-Quran. Itu nih umat Nabi Muhammad tuh ya. Nah, gitu ya, Al-Quran. Fa innallaha witrun, maka sungguhnya Allah itu witir, ganjil, ya, enggak dua, gitu. Nah, yuhibbul witra, ya, Allah suka yang ganjil-ganjil, gitu, ya. Nah, ya, jadi Allah senang tuh sembahyang yang ganjil, gitu, ya. Nah, yuhibbul witra.
Shahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Kata Ibnu Huzaimah ini hadis sahih katanya. Ini ya bisa buat dalil. Nah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru qabla an tusbihu. Ya, kata Nabi, witirlah kamu sebelum subuh. Tuh ya, jadi waktu subuh, waktu witir itu sebelum subuh. Kalau udah subuh udah habis. Ya, waktu witir itu dari mulain habis sembahyang Isya. Ya, bukannya waktu Isya. Ya, jadi udah sholat Isya, habis sholat Isya baru ada ya waktu untuk sholat witir. Nah, kalau belum sholat Isya belum boleh sholat witir. Kali Isya duluan witir duluan baru sembahyang Isya nggak boleh. Ya, sama dengan tarawih nanti. Tarawih gitu juga. Jadi habis sembahyang Isya baru tarawih, jangan tarawih dulu yang Isya, terbalik gitu ya. Nah tuh ya witir gitu ya. Nah ya kerjain tuh witir tuh ya. Nabi kata qablaan tusbihu, sebelum subuh ya. Nah kita rawahu Muslimun, nih hadis riwayat Imam Muslim. Nah qala ya gitu ya, ya wa anhu, dan juga dari ya Abu Sa'id Al-Khudri ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au zakara intaha. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga, Rasulullah bilang, siapa orang yang tidur ya, artinya ketiduran ya, di belum sembahyang witir nih ya, ketiduran gitu ya, sama gitu anil witri, tuh ketiduran dia dari sholat witir, dibangun-bangun subuh ya kan udah habis waktunya tuh. Nah gitu ya. Nah au nasiyahu, atau dilupa tuh sholat witir ya. Nah anhu, nah gitu ya, au nasiyahu fal yusalli iza asbaha, maka kata Rasulullah tuh hendaklah disolat tuh witir apabila udah subuh. Artinya boleh habis sembahyang subuh atau belum sembahyang subuh gitu ya. Jadi di witir. Emang bagusnya kalau kita sembahyang apa tuh ya lupa tuh witir, jadi kita kerjainnya kalau bisa sebelum sholat subuh. Kalau kita nggak jamaah ya, atau juga jamaahnya tuh di ya ada agak takhir dikit gitu. Nah jadi kita belum sembahyang witir nih, nah witir dulu tuh ya, sembahyang witir selesai, nah baru sembahyang subuh gitu ya. Jadi jangan habis sembahyang subuh kalau ya. Nah kalau habis sembahyang subuh ya boleh gitu ya, tapi kurang afdal, kurang bagus. Bagusnya kalau kita lupa tuh ya, malam bangun-bangun udah subuh, nah kerjain tuh sebelum sholat subuh, kerjain gitu ya. Nah inilah ya tekanan untuk ya ngerjain sholat witir gitu ya. Hanya sedikit-sedikitnya tuh autiru ya gitu ya, witirlah kamu walau ya kasal bihatin ya, kasal bisatin, Nabi kata sekalipun kamu seperti meres susu tuh gitu ya. Nah segitu, walau rakaatan, dalam hadis tuh Nabi kata witirlah kamu sekalipun satu rakaat. Ini saking pentingnya tuh ya, jangan sampai ya kita tinggal dah ya, karena sholatnya witir ini kalau kita kerjainnya tuh habis sholat ya habis tidur, udah sholat Isya udah tidur, itu dapat nilai 2, witir juga, tahajud juga tuh ya. Meskipun tahajudnya kita nggak niatin, kita niatin witir, itu tahajud udah ngikut. Karena yang namanya sholat tahajud itu ya sholat apaan aja kalau kita kerjainnya udah tidur ya, udah tidur, udah sembahyang Isya gitu ya, itu udah sembahyang Isya. Nah sekarang kita tidur, nah kita bangun, nah itu kita kerjain witir, dapat 2, dapat tahajud, dapat ya witir ya. Meskipun kita nggak niatin tuh ya, ya kita nggak niatin sekalian tahajud, udah masuk tahajud di situ ya. Nah kita yang sembayangnya sembayang apaan nih ya, sembayang kodok tadi juga umpama gitu, kita bangun tidur nih gitu, kita punya kodok, kita sembayang kodok, itu dapat tahajud juga gitu ya, kalau udah
tidur gitu. Hanya nilainya tinggi tuh gitu ya, tahajud tuh. Ya salat tahajud kan Allah bilang kan apa sono? Ya wa minal laili hajat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda ya. Kalau kamu kerjakan untuk tahajud itu Allah bakal ya jadikan kamu di satu tempat yang mulia, yang terhormat gitu ya. Karena yang Nabi kata sarapul ya gitu ya, sarapul umat itu ummati itu qiyamuhu bil laili. Mulianya tuh umatku itu dengan bangun malam ya. Jadi kalau kita tuh ya bangun malam tuh kita tahajud itu ya, orang yang tahajud itu dibanggakan sama Allah ya, sehingga tuh Allah ya banggain tuh ya, Allah bilangin tuh malaikat tuh ishadu tuh malaikat dia tuh hambaku tuh di tengah malam begini ya, dia bangun tuh sujud kepada Allah tuh ya, kan itu hanya ya sangat tinggi nilainya. Hanya dalam hadis yang lain lagi Nabi kata kalau kamu inginkan sesuatu ya, nah ya apa tuh harta yang banyak ya, nah kerjakanlah salat witir gitu ya. Nah itu ya, nah ini jangan sampai kita tinggal hampir lagi nih bulan Ramadan begini ya, bulan yang ya Allah bukakan pintu ya langit untuk diterima doa kita dan juga ibadat kita dilipat gandain ya. Ini jangan sampai kita ya tinggal ya, kalau bisa tuh kita kerjakannya di sulusul akhir ya, witir tuh ya. Kalau kita udah kerjain yang ganjil tambahin lagi dah ini yang genapnya tuh entah berapa tuh ya, sebelum kita nyaur pama nah gitu ya, kita udah bangun tuh ya, sahurnya tuh ya kita ya belakangin dikit gitu. Nah kita sholat dulu dah tuh ya, ntar ya 2 rakaat 4 rakaat ya, kalau kita tambahin 2 jadi 5, tambahin 4 jadi 7 kan gitu ya. Nah tinggal nambahin tuh ya, jadi sholat lah ya. Jadi jangan sampai ya kita tinggal nih di bulan yang ini ya, yang bagus ini Allah ya bukakan pintu langit tuh untuk kita ya minta doa kita tuh ya, doa usaim mustajab ya, kata Nabi doanya orang yang puasa itu ya mustajab, artinya Allah terima, Allah dengerin ya. Dalam Al-Quran wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tuh ya, ayatnya sambungan dari ayat puasa tuh ya. Di lain bulan puasa jugaan ya kita biasain kerjain ya, nggak bisa banyak ya. Nah ya 3 dah gitu ya, kalau 1 kedikitan ya, masa 1 ruangan ya, kita ke sumur ngapa lama ngejain witirnya tuh jangan ya, 3 dah ya. Nah surahnya tuh yang udah ditentukan, kalau 3 itu sama Rasulullah tuh baca sabihis kuliah. Nah nanti yang 1 ya kul huwallah, kul falaq, rabin nas gitu ya. Boleh gabung 3 sekaligus ya, boleh juga dipisahin 2 ya, nanti baru 1 gitu ya. Nah tinggal kita yang mau kerjainnya mau langsung 3 aja boleh, tapi jangan pakai tahiyat awal ya, 2 tahiyat naik lagi kayak maghrib ininya gitu ya. Nah jadi kalau udah 2 3 naik aja. Nah nanti tambahin 1 ya, baca kulhu tuh ya, mau baca kulhu 3 kali boleh, mau 1 aja juga boleh gitu ya, terserah dah tuh ya. Nah itu Rasulullah tuh udah ajarin ya, dipunya surahnya tuh gitu ya, sabihis kuliah dengan kulhu kurang lebih balak kurang lebih nas itu ya. Nah kalau di sono di Madinah tuh ya biasanya cuma baca kulhu doangan ya, kulhu Allahu ahad udah ya, yang akhirnya tuh ya, jadi nggak baca perkara kulhu balak kurang lebih nas nggak dibaca gitu ya. Nah tuh ya, nah kita ya bacalah gitu ya, tambahin tuh gitu ya. Nah baca kulhu falaq dan nas tuh ya, 3 surah ya di akhir gitu ya. Nahnya ya di bulan yang mulia begini biasainlah ya untuk tambahan ya kerjaan-kerjaan yang sunat nih tuh ya, karena witir ini sholat yang muakkadah ya, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah tuh ya kerjainnya gitu ya. Nah tuh ya, jadi kalau kita lupa tuh kerjainnya tuh di malam ya, udah kesiangan bangun pas subuh. Nah ya kalau bisa sebelum subuh ya kerjain, kalau udah ya, kalau enggak ya habis bayang subuh jangan ditinggal aja
gitu. Atau juga kita udah kerjain nih yang genap-genap, yang satunya yang ganjilnya belum kerjain. Itu umpama udah kesiangan, jangan dibikin apa, jangan ngablak aja tuh, sama juga belum ditutup kan. Kalau belum ada atuknya tuh, ada ganjilnya, sama juga belum ditutup. Nah, ini kerjain meskipun siang tuh, ya udah ginari nih, atau sholat apa duha tuh, jadi siangan, nah kerjain, ya yang ganjilnya. Ya, jangan dimainin aja, udah liwat gitu. Jangan ya. Nah, itu ya tutup itu. Nah, itu ya. Nah, ya asbahatu. Wa kaza rawatibu. Ya, wa kaza rawatibu shalah. Begitu juga sunat rawatib nih. Ya, rawatibus khamsi itu. Salatul khamsi yaitu salat rawatib yang 5, salat yang wajib yang 5. Salat rawatib itu artinya salat yang ngiringi salat ya, fardu nih, salat sunat. Ya, qabliyah dia itu salat rawatib gitu. Wahiyas sunanut tabi'atu lil faraidi, yang dikatakan salat rawatib yaitu salat yang ngikutin salat fardu gitu. Ai wahiyya muakkadatun, dan ini salat juga muakkadah ya gitu ya, karena salat qabliyah ba'diyah nih Nabi nggak pernah tinggal gitu ya, kerjainnya tuh. Nah, seabdol-abdolnya sholat sunat ini adalah sholat rawatib, ya paling tinggi nilainya, ya gitu ya, gitu dibanding yang lainnya tuh, ya sholat rawatib sama witir, ya sama tarawih, ya yang lain duha, pada sholat rawatib tuh paling tinggi nilainya, gitu ya. Nah, ini diutamain, gitu ya. Nah, wahiyya muakkadatun tuh ya, sunat rawatib muakkad. Mana tuh sunat rawatib nih? Sebagian ulama membagi tuh rawatib itu ada 2, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya, jadi ada yang muakkad, ghairu muakkad. Ya, artinya bukan yang muakkad tuh yang kuat sama yang enggak kuat, bukan. Kalau yang muakkad, Rasulullah tuh biasanya enggak tinggal meskipun dalam keadaan ya apapun tuh, dalam musafir atau apa, Nabi tetap Nabi kerjain. Nah, kalau ghairu muakkad sewaktu-waktu Nabi nggak kerjain ya, kalau dalam musafir atau apa gitu ya Nabi nggak kerjain, itu namanya ghairu muakkad. Nah, itu ya. Dan yang muakkad di sini katanya wahiyya rakaatani qabla subhi. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, atau fajar. Sunat fajar tuh. Kalau sunat fajar tuh berarti sunat subuh, bukannya sebelum fajar. Kalau sebelumnya fajar, sebelum subuh itu jadi tahajud. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bukannya ini kan fajar ini ada subuh. Ya, jadi kalau kita tuh sembahyang subuh tuh boleh usolli fardal fajri itu. Ya, sama subuh juga usolli fardal subhi, usolli fardal baradi gitu ya. Gitu aku sembahyang salat yang fardu yang di waktu dingin kan gitu ya. Nah, tuh ya, jadi subuh juga. Namanya banyak tuh. Ya, cuman yang masyhur subuh gitu. Hanya kalau ada hadis tuh yang Nabi bilang rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma biha. Itu hadis sahih ya, Bukhari gitu. 2 rakaat sebelumnya fajar. Ya, artinya sebelum sholat subuh, bukannya sebelum subuh. Ya, dia ngartikan sebelum subuh, qoblal fajri itu. Sebelum tadi artinya sebelum sholat subuh. Jadi sunat subuh. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya tuh pahalanya lebih tinggi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita nih Allah kasih nih dunia dan seisinya dengan pahala, kita ngerjain salat sunat 2 rakaat tadi, itu nilainya lebih tinggi itu. Ya, salat itu. Ya, Allah kasih nih kita dunia dan seisinya nih. Apaan yang ada situ, emas, perak, apa semua harta dah kekayaan gitu, dibanding dengan pahala ya sunat subuh lebih baik itu Nabi kata. Ya, ini paling apa tuh sunat rawatib yang paling abdol yaitu sunat subuh. Ya, yang lain-lainnya tuh gitu. Hanya kita terus dianjurin sama Nabi tuh saya tekan supaya jangan enggak kerjain. Ya, kita kerjain sebelum sembahyang subuh. Nah, kerjain dah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, surahnya ya gampang tuh. Nabi ya mengerjakan surahnya dalam satu riwayat Nabi baca kuliah sama
kulhu, gampang kan? Gitu. Dalam riwayat, nah Nabi baca alam nasrah dengan alam taro. Hanya ulama suruh nih karena surat pendek-pendek digabung. Jadi kita mengamalkan 2 surah, nggak mengihmalkan, nggak ngosongin 1 surah. Jadi kalau kita gabungin nih karena dalam riwayat Nabi bacanya itu alam nasrah dengan ya alam taro. Nah dalam riwayat Nabi baca kuliah sama kulhu. Nah supaya kita nih nggak ngosongin salah satu daripada hadis, kita nggak kerjain. Nah jadi ulama suruh gabung. Nah ya, nah gabunglah. Jadi rakaat pertama kita kerjain alam nasrah dengan kuliah. Nah rakaat kedua alam taro dengan kulhu gitu. Jadi berarti 2 hadis kita kerjain gitu yang Nabi perintahkan tuh ya. Nah gitu ya, karena suratnya nggak yang panjang-panjang nih ya, pendek semua tuh ya, jangan ditinggal ya. Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin ya mengatakan tuh ya, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam gitu ya. Siapa orang yang baca tuh dalam sholat sunat subuh dibaca alam nasrah dengan alam taro, dia nggak bakal kena penyakit tentunya gitu. Tuh dalam itunya tuh ya Imam Ghazali. Atau dalam riwayat yang lain, man qara'a alam wa alam ya gitu, tuk saru yadil ya, nah gitu ya, nah ya dia apa dalam riwayat tuh ya, siapa orang yang baca tuh alam nasrah dengan alam taro, Allah pendekin ya tangan musuh tuh, tuk saru yadul udwi ya, adui gitu, Allah pendekin tangan musuh. Jadi kalau orang yang mau berbuat jahat sama kita, nah itu Allah bikin tangannya pendek. Kalau pendek berarti kan nggak sampai gitu ya, nggak sampai begitu gitu sama kita gitu. Orang berbuat jahat nih tangannya pendek gitu ya, orang memukul gitu, kita tangannya segini ya, kan nggak bakal kena ya gitu ya. Nah itu Allah bikin ya, artinya tuh Allah hindarin kita daripada bahaya-bahaya gitu ya, gitu ya. Kalau kita kerjain itu kata Imam Ghazali, jangan sampai kita ya tinggal lah ya, kerjain tuh sunat ya, surahnya gampang ya. Nah ya sebelum subuh fadilahnya pahalanya gede gitu ya, khairun minad dunya wa ma fiha gitu ya. Dah ya, pertama tuh qabla subuh. Nah kemudian lagi yang muakkad wa raqatani au arbaun qabla zuhri ya, gitu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur tuh ya, sebelum sholat zuhur kita sembahyang qobliyah zuhur ya. Kalau zuhur niatnya ada kayak qobliyah nih ya. Kalau subuh tadi enggak, sholli sunata subhi langsung, enggak kayak qobliyah subuh gitu. Nah kalau yang ada ba'diyahnya pakai qobliyah dan ba'diyah gitu ya. Nah kalau zuhur niatnya sebelum zuhur kita bilang qobliyah zuhur tuh. Nah berapa tuh ya gitu. Nah di sini dikatakan tuh 4 gitu ya. Ada riwayat nanti 2 gitu, yang muakkad 2, yang ghairu muakkad 2 gitu ya. Nah di sini digabung katanya 4 nih, karena berdasarkan hadis ya, ada hadis Nabi kata man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin haramallahu jasadahu alan nar gitu ya. Siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, Allah ya haramin jasadnya itu untuk masuk ke dalam neraka. Tuh ya, jaminan ya dari Nabi itu ya. Siapa orang yang ya kerjain tuh sholat sebelum zuhur 4 rakaat gitu ya. Tuh ya, ya jaminan tuh ya, jangan ya kita tinggal lagi, kerjain itu ya. Nah tuh ya, qabla zuhri itu sebelum zuhur gitu ya. Nah tuh ya. Nah kalau surahnya apaan? Dari Nabi nggak ada gitu ya, gitu ya. Dari Nabi itu Nabi ya nggak ada ya. Tapi ada juga riwayat gitu ya. Nah itu ada riwayat siapa orang yang baca ayat kursi ya gitu sebelum ya pada sholat ya qobliyah zuhur nih, itu ayat kursi. Nah itu katanya Allah jamin, Allah pelihara ya diri kita, keluarga dan harta kita. Itu ada
hadis gitu ya, mengatakan gitu. Jadi untuk ya penentuan yang kuat nih kata sahabat ya pada para ulama enggak gitu. Itu dalam hadis ya doib gitu ya, tapi nggak apa-apa dah ya, kita nyari surah mendingan yang udah ada. Jadi ya kita baca datu ayat kursi gitunya. Habib Abdullah Alawi Al-Haddad tuh ya tekenin ya kalau kita sembahyang qobliyah zuhur, nah itu bacanya ayat kursi itu 4-4-nya. Jadi rakaat pertama 2 3 tuh tetap semua ayat kursi. Itu Habib Abdullah Alawi Al-Haddad tuh ya dalam kitabnya tuh. Nah itu bilang sunat tuh karena ada hadis, dipakai tuh hadis. Nabi kata siapa orang yang ya baca tuh sembahyang sunat ya zuhur dibaca ya ayat kursi, Allah pelihara dia daripada ya bahaya tuh. Artinya Allah pelihara dirinya, hartanya dan keluarganya itu ya. Nahnya Habib Abdullah Al-Haddad kekenin gitu ya sebelum zuhur tuh itu gituannya apa ya gitu. Warok atani ba'daha, dan yang muakkad lagi 2 rakaat sesudah zuhur ya. Sudah zuhur ada sembahyang lagi ba'diyah zuhur nih 2 rakaat gitu ya, itu yang muakkad. Nah nanti yang ghairu muakkad yang 2 lagi jadi 4 gitu ya. Nah itu ya, nah itu ya surahnya tuh Habib Abdullah Al-Haddad bilang ayat kursi dengan amanah Rasul gitu ya, kita ya gitu tuh ya gituannya tuh ya. Ya surahnya tuh kalau ba'diyahnya. Jadi ba'diyahnya rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua ya amanah Rasul. Nah kalau doa ada tekenan tuh ya dari ya kalau nggak salah dari Habibullah Al-Haddad juga ada baca doa Nabi Adam tuh ya, sama sebelum subuh ya. Sebelum subuh tuh ya kita ditekankan tuh berdoa habis sembahyang sunat subuh, doa Nabi Adam tuh Allahumma innaka ta'lamu sirri wa laniyati tuh faqbal ma'zirati tuh sunnah. Nah itu tuh ya, itu doa Nabi Adam gitu ya. Nah ya zuhur gitu juga ya, itu zuhur nih sebelumnya habis sembahyang qobliyah zuhur, nah baca doa itu gitu ya, tekenannya tuh ini ya doanya. Nah itu ya warok atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat lagi sesudah maghrib ya, ba'diyah maghrib. Kalau qobliyahnya nanti ghairu muakkad ya, qobliyah maghrib nih ya. Jadi sesudah maghrib tuh ya 2 rakaat ya, itu muakkad gitu ya. Nah surahnya biasa kuliah kulhuda gitu ya. Warok atani badal isya, dan 2 rakaat sesudah isya nih ya. Nah gitu. Nah kalau qobliyahnya juga ghairu muakkad qobliyah isya gitu ya. Jadi ba'diyahnya nih ba'diyah isya, nah itu juga 2 rakaat gitu ya. Nah surahnya tuh ya bagian ulama bilang tuh ina anzal dengan ya kuliah gitu ya. Nah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda nih, man shalla isnata asyarata rakaatan fi yaumin wa lailatin tatawuan arba'an qabla zuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla salatil fajri ya bunyalahu bihinna baitun fil jannah rawahu muslimun gitu ya gitu wa Tirmidzi gitu ya. Nah ini Rasulullah SAW bersabda nih, siapa orang yang sholatnya 12 rakaat siang dan malam ya, 12 rakaat ya, mana tuh ya, tatawuan sholat sunat arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur ya tadi tuh ya. Nah terus waraqatani ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur 6 ya. Nah warok atani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib 8. Warok atani ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya 10. Warok atani qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar 12 jadinya ya. Nah gitu. Nah apa tuh balasannya kata Nabi ya, bunyalahu bihinna, dibikinin buat orang itu dengan sebab 12 rakaat ini itu ya baitun ya fil jannati, rumah di surga. Itu upahnya ya.
rupanya gitu ya. Jadi kalau kita kerjain tuh 12 rakaat ya siang malam tuh tadi tuh, nah itu Allah bikinin ya rumah di sorga ya, nggak kelihatan ya. Iya, jadi segan-seganan gitu ya ngerjain. Kalau di dunia sih nih, iya berebut. Iya, kalau di dunia dibikinin tuh ya, tuh si jangan usah gede-gede. Ya, satu kontrakan aja udah kecil 3 meter jugaan. Ya, dikasih nih yang kerjain 12 rakaat nih dibikinin tuh sama Haji Munawar, satu kontrakan 3 meter. Mau nggak, Min? Hah? Udah punya rumah nih di surga. Bang Amin masuk neraka. Kalau udah dibikinin rumah sih masa orangnya kagak ada. Udah pasti. Udah pasti gitu. Udah dibikinin rumah masa orangnya kagak ada. Udah ada gitu. Tuh ya. Nah, tuh ya 12 rakaat ya siang malam. Nah, tuh ya. Itu Allah bikinin rumah tuh di sorga gitu ya. Gitu. Ya, karena kita bikin rumah, bikin apa semua di sono, kesenangan apa itu semua adanya nataba wa'u ya di dunia. Ya, kita rancangnya di dunia. Gitu. Ya, semua tuh nanti Allah bikinin, kita bikinin ini ada ini semua. Ya, dibikin dapat bidadari apa semua nyarinya di sini. Ya, di dunia. Kan gitu, ya bukan di sono. Gitu. Nah ya nyarinya, jadi kita sini kerjain nih, kerjaan banyak ini dapat sebentar Allah yang bikinin. Jadi kita ngerancangnya di sini gitu ya, bikin kerjain ini kerjain itu ya, 12 rakaat bikinin rumah. Nah kalau kita kerjain tiap hari sampai kita mati banyak ya. Iya jangan takut kebanyakan ya, karena ya gitu ya, Allah tuh rahmat Allah itu wasi'ah. Ya gitu ya, warahmati wasi'atun ya, kata Allah rahmat saya itu luas gitu ya, nggak sempit gitu ya. Juga jangan kita bingung kontak kebanyakan mana ya. Nah kebanyakan ya kita Allah kasih tuh nggak ada, disuruh nggak kayak repot gitu ya. Yang kita bingung kebanyakan itu mana kalau bikinin kan gitu. Nah kitanya sendiri bidadarinya banyak tuh, rumahnya banyak, kerabe ya, bukannya kayak kalau di dunia nggak kerabe kan gitu ya. Nah, gitu kan kalau di dunia nggak kerabe gitu, wih kejauhan sono. Nah kalau sono kan nggak pakai kejauhan ya, udah langsung aja kan gitu. Ya kan dalam hadis yang orang yang paling culun ya, paling apa tuh ya, paling miskin dah ya, masuk surga aja dikasih sepandangan mata. Itu yang paling miskin dah, yang paling belakang masuk surga ya, yang udah bekas direndam dibakar gitu diangkat ya. Nah itu dipindahin masukin ke surga, itu alokasi tuh ya gitu ya. Tuh sepandangan mata. Kalau ukuran di dunia nih sepandangan mata, kita naik di tempat yang tinggi kita ngeliat tuh 4 penjuru. Nyampe mana tuh, Bogor kali ya, Jabodetabek dah. Segitu. Itu ukuran yang paling miskin. Nah kalau yang ya paling kaya ya itu 1. Nah kalau ada 1000 ya habis Indonesia. Gitu. Indonesia habis tuh kalau 1000 orang gitu ya. Enggak nolok kan, nasi kan luas gitu ya. Kita jangan ya pikir kebanyakan nih gitu. Ini kita udah mau kebanyakan mulu sih, kita pikirnya di dunia sih ya, bukan pikirnya di akhirat. Kalau pikir di akhirat tuh kan gitu ya, itu satu hari akhirat aja sama juga kita 1000 tahun di dunia. Kita hidup di 1000 tahun di dunia, di akhirat baru cuma sehari itu ini nayauman tuh 1 hari. Itu di dunia udah 1000 tahun, tuh 1000 tahun, 70 tahun aja udah capek. Hidup di dunia 70 tahun aja udah capek. Iya, udah capek kan Min? Capek ya, kan gitu. Mau jalan sono dengkul udah payah, ya capek. Pada pegel, pada ngapa, kan gitu. Ya, baru 70. Ya, tahun. Nah, bagaimana 1000 tahun? Nah di akhirat. Apalagi Bang Amin, kerjanya mau
Hah? Tuh ya, hanya di sono gitu, hanya kita biar jadi kaya, ya, biar jadi orang kaya gitu di akhirat itu ya, hanya Allah bikinin tuh kita jangan sampai ya jadi orang miskin di dunia udah miskin ya, nah di akhirat jangan miskin lagi, di akhirat biar jadi kaya gitu. Nah kalau orang kafir emang Allah kasih kayaknya di dunia, orang kafir Allah kasih tuh ya, orang kafir Allah kasih wala taghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ya gitu. Jangan kamu terpengaruh ya dengan bolak-baliknya tuh orang kafir di negara tuh bil bilad minal bilad ya gitu. Orang kafir kan enak aja jalan ya dari Indonesia mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke apa, Malaysia ke Amerika enak aja dia kan. Nah kalau kita orang miskin enggak usah sih ke sono. Ya, pasar minggu aja susah. Gitu ya, ada yang nggak ada kendaraannya, ada juga yang nggak ada duitnya, itu ya, gitu. Nah kalau orang kafir nggak pakai mikirin begitu, ya, karena aja Allah kata wala taghurrannaka tuh, karena itu mataun qalil Allah kasih buat dia gitu. Nah kalau kita ya karena orang mukmin nih, ya Allah sayang ya sama kita gitu, ya Allah bikin kita miskin. Gitu ya gitu jadi bikin miskin tuh nanya supaya nanti kita jadi kaya di sono gitu ya, hanya kita jadi jangan sampai jadi udah dunia miskin di akhirat bikin lagi gitu ya dua-duanya rugi ya, hanya biar di akhirat tuh biar kita kaya dahnya Allah bikin ini kerjaan-kerjaan yang begini nih ya yang supaya kita bisa kayak nih kerjaan gitu ya, hanya jangan males dah lihat rupanya aja. Kalau lihat rupanya insya Allah nggak capek ya. Orang kalau kerja lihat rupanya ya nggak capek kan gitu. Biar kata lagi puasa juga begini ya, kalau diingat rupanya gitu ya, kayak orang dagang, kalau dagang laku gitu nggak ingat capek kan iya, dagang nih laku gitu, orang mesen bawain lagi ya, mesen bawain lagi, kagak inget tuh capeknya, karena apa yang dilihat duitnya, iya, waduh, gitu, ya, Ipan juga ando kalau orang itu orang mesen nih, kan lagi malam nggak tidur, siang nggak tidur, dia masih kuat, ya, kenapa orang mesen mulu, kan gitu, coba kalau nggak ada yang mesen, ya mau, nanya kita gitu juga ya, jadi waktu kita lihat upahnya aja dah, nih kalau upahnya tuh Allah bikinin rumah ya di sorga tuh, ya kalau rumah di sorga sih bukan kayak batako, batu herbal bukan, gitu min, iya terus kata pakai batu herbal lagi, ya, enggak batako enggak, ya pintunya aja dari emas, gitu, ya pintunya tuh, ya daun pintunya. Oh di dunia tuh dijual berapa duit itu? Iya, daun pintunya tuh. Itu berapa duit itu, berapa kilo kira-kira? Gitu, ya. Nya disuruh digituin gitu. Nya lihat rupanya dah. Ya, kalau kita lihat rupanya gede, ya. Nah, nya mudah-mudahan jadi semangat. Sampai lagi bulan puasa begini, ya, yang lebih-lebihan lagi, ya, ditambahin lagi. Nya kita bulan puasa nih, kalau kita puasa sempurna nih, hadiahnya atau alokasi apaan? Bidadari. Ya, setiap orang yang puasa bulan Ramadan tuh ya, gitu sempurna, itu hadiahnya tuh kata Nabi bidadari atau kasih cewek atau min. Gitu. Banyak ya. Gitu. Sudah berapa kali setiap tahun min puasa? Banyak juga dah ya, ada 50 dah ya. Iya, ada 50 biji. Nah iya lah kumpulin aja, yang kebanyakan main kata atuk aja repot. Di dunia ya, di akhirat lain gitu ya. Tuh ya, ini janjiannya Rasulullah nih bilang gitu. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, hadis sahih ya. Jadi nggak main-main nih hadis. Ya, gitu. Nah, penilai itu hadis nih itu benar-benar ya perawinya gitu. Nah terus lagi wa an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar nih radhiyallahu an qala
kata Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asru rakaatin. Kalau kata Ibnu Umar itu salat sunat nih rawatib yang muakkad itu bukan 12 gitu kata Sayyidina Umar nih, Ibnu Umar itu 10 gitu kata Ibnu Umar nih riwayat ini yang dipakai nih kita Imam Syafi'i gitu ya. Ini kalau Imam Syafi'i itu gitu yang muakkad itu 10 gitu, yang ghairu muakkad 12 gitu ya. Mana nih asru rakaatin, rakaat ini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaat ini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, 4-nya, wa rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, fi baitihi ya di rumahnya, bayangin tuh ya, karena salat sunat di rumah tuh lebih afdal gitu ya, yang Nabi katakan tuh ya afdalus shalatur rajuli fi baitihi ya, yang paling afdal salatnya orang laki-laki itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang wajib. Kalau yang sunat di rumah, nah kalau yang wajib di masjid gitu ya, karena kita nih nggak keburu ya, mau sembahyang sunat di rumah ditinggal, ya kan ditinggal. Ya tinggal sama imam lah. Iya, kita belum sampai kan tadi udah dikomatin. Iya emang jelas itu kenapa emang di apa? Ya ditinggal. Iya, udah buru. Iya, ketinggalan. Hanya kita jadi di masjid aja dah. Gitu ya, kan disuruhnya kan di rumah. Yang Nabi kata afdhalus shalatur rajul itu paling bagus salatnya orang laki-laki di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib, karena kita nggak keburu mau ke masjid ya udah nggak keburu di mushola ya di rumah ya, kita mau ke mushola ke masjid, nah jadi kerjain di sana aja dah, jadi nggak ya, nah ya jadi nggak ketinggalan jamaah juga gitu ya. Nah seharusnya tuh ya ditungguin gitu biar lamaan itu ya. Gitu ya. Tuh rakaat ini tuh kebetulan itu ya fi baitihi ba'dal maghrib tuh. Wa rakaat ini ba'dal isya dan 2 rakaat sesudah isya, ba'da isya ya. Itu fi baitihi di rumah juga. Itu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa rakaat ini qabla subuh dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini menurut hitungan ya Ibnu Umar. Jadi sholat sunat yang muakkad nih, rawatib yang muakkad menurut Ibnu Umar itu ada 10 gitu. Nah riwayatnya tuh rawahu Syaikhan, ini hadis riwayat Syaikhan Bukhari dan Muslim. Tadi Imam Muslim juga yang atas, tapi lain riwayat gitu ya. Nah itu ya jadi 12 tadi. Nah kalau ini ya yang muakkad nih cuman 10. Ini pakai Imam Syafi'i ya. Kita Imam Syafi'i itu muakkad ya 10, ghairu muakkad 12. Nah, nanti ghairu muakkad ya tambahan dia dah ya gitu. Jadi sebelum zuhur tambahin lagi 2 gitu. Jadi 4 kan. Nah, sesudah zuhur 2 lagi gitu 4. Nah, ya. Nah, kemudian sebelum asar 4. 8 kan? Itu sebelum asar tuh 4. Nah, kemudian sebelum maghrib 2 ya, nah 10, nah sebelum isya 2, jadi 12. Nah 12 sama 10, 22. Nah itulah sunat rawatib gitu ya, buat kita Imam Syafi'i. Ya, emang kalau Imam apa tuh, Imam Hanafi ya emang tadi doang kan tuh 12 rakaat segitu, nggak ada yang namanya ghairu muakkad tuh yang lainnya gitu ya. Hanya kita Imam Syafi'i itu pakai dulu ya, gitu, jadi 22 gitu ya. Nah, artinya kaza fi bulughil marami, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram itu. Nah, itu ya, itu salat sunat rawatib itu ya. Nah, ya jadi 12 ya, 12 atau 10 rakaat yang muakkad, yang jumlahnya 10 22. Nah, tinggal kita lah ya yang mau ngerjainnya. Semakin banyak ya kita kerjain, semakin banyak pahalanya, upahnya. Karena Allah ngupain kita ala qadri ya amali ya, atas kadar amal kita. In khairan fa khairun wa in saran hasarun. Kalau baik balasnya baik, jelek ya jelek gitu ya. Banyak dan sedikitnya itu dari ya kita nanti semakin banyak kita kerjakan ya, semakin banyak upahnya ya. Al jaza min jinsil
amal gitu ya, balasan sesuai dengan ya kerjaan kita gitu ya. Yang pun masih ada waktu dah ya, Allah kasih pada kita nih punya waktu ya, masih ada kesempatan ya, jangan ya kita lalain dah ya. Kita lihat teman-teman kita tuh yang udah pada ya pulang udah apa, dia udah nggak bisa sempat tuh udah ngerjain yang begini, dia teman liatin ruangan kita, dia disuruh ngomong enak banget loh gitu, dikata gitu, cuman kita nggak dengar ya. Jauhin ngomong tuh gitu Min, iya kalau denger hilangin iya. Iya, Jauhin kata enak banget Min, masih apa ya, masih bisa nambah, kalau gua enggak. Iya, dia nambah paling dibagi. Iya, anaknya kirimin, iya kita kirimin, nambah dia. Nah kalau kerjaan dia udah nggak ada. Nah kalau kita kan masih bisa nambah, gitu ya. Ya jangan kita ya sia-siain dah. Kapan Allah panggil kita pulang udah habis sudah, gitu ya, baru nyesel, gitu ya. Nah tuh ya, nimpung-pung dah. Ya, Allah masih kasih kesempatan nih, gitu rakaat ini tuh ya. Rakaat kaza bilul karam. Nah, terus salat yang ya muakkad lagi nih, waduha, salat duha nih, ya. Wa aqalluha, paling dikit salat duha rakaatani, 2 rakaat. Ya, duha tuh yang waktunya ginari dan nih. Ya, gitu. Pagian dikit masih bisa. Ya, ginari dan nih 6:30 kan. Tuh ya, liwat dingin 6:30 udah ada waktu tuh untuk duha. Ya, sampai sebelum zuhur. Ya, ntar 11:30-an dah. Zuhur jam 12, 11:30 ya. Karena kalau udah matahari lempeng itu udah nggak boleh sembahyang sunat gitu ya. Nah ya waktu duha tuh sampai itu dah ya, dari 6:30 ya sampai 11:30 itu tuh ya. Kerjainnya duha boleh pagi ya, boleh siang. Yang paling afdol tengah-tengah ya, jadi antara jam 6:30 ke 11:30, tengah-tengahnya berapa tuh ya, setengah berapa, jam 9 ya, atau jam ya setengah 9, 10 gitu ya, 6:30, setengah 12 ya, berapa jam tuh ya. Nah tuh ya yang bagus tuh tengah-tengah situ ya, kita kerjainnya tuh duha kita ya. Nah ya surahnya ya, nah itu udah biasa tuh ya, kita baca kalau dari Nabi tuh kalau 4 rakaat kita kerjainnya 4 rakaat dari Nabi nih, hadis ya di kitab itu tuh ya. Nah, ya yang kita baca tuh di sana ya. Nah itu ya, nah itu ada gituan apa ya, soal wasamsi waduha ya, wasamsi waduha. Nah terus lagi walaili waduha sama alam nasrah ya, kalau 4 rakaat gitu kerjainnya ya. Kerjain 4 rakaat ya, karena tekanannya tuh ya dalam hadis qudsi kalau salat duha itu bukannya 2, emang sih paling dikit 2, tapi hadis qudsi itu Allah bilang ya bani Adam la tu'jiz an arba'i rakaatin awalan nahari, itu dalam hadis qudsinya tuh ya. Allah bilang ya bani Adam, hai manusia, jangan kamu malas, jangan kamu lemah, tu'jiz an arba'i rakaatin, 4 rakaat awalan nahar ya, di awal siang. Nah awal siang itu kata ulama yaitu duha ya, bukannya subuh, karena subuh ada salatnya tuh itu ya. Duha tuh awalan nahar. Nah apa jaminannya, kata Allah aqfi ka akhirahu, saya jamin kamu sampai akhir siang itu, artinya sampai sore ya. Kita nyampe sore itu dapat jaminan Allah gitu ya, kalau kita sembahyang 4 rakaat tuh ya. Allah bilang itu la tu'jiz an arba'i rakaatin ya, bukannya 2, jadi 4 rakaat tuh Allah minta sama kita salat duha ya. Nah surahnya tuh Nabi kan tadi tuh wasamsi waduhaha walaili waduha dan ya alam nasrah. Kalau mau 8, yang 4 cari sendiri dah ya, gitu ya ayatnya ya, biasa dah kita kul-kul lah gitu ya, gitu ayatnya tuh kalau mau jadi 8 ya, gitu tuh ya. Itu jaminan tuh Allah kasih tuh 4 rakaat, Allah jamin ya kita sampai sore gitu ya. Kalau Allah yang jamin ya gitu, orang kaya kalau jamin dikit apa banyak ya, cukup ya dikasih tuh gitu ya. Nah
Tuh ya, wa aksaruha sama ya, wa aksaruha sinta asara rakaatan. Dan yang paling banyak katanya salat duha ini 12 rakaat. Ini pibak diriwayah gitu ya. Nah, gitu. Karena menurut ahli hadis nih, wa afdaluha samanin. Yang paling afdal ya itu 8 rakaat. Jadi boleh 12 rakaat, ya, boleh juga ya 8 rakaat. Gitu. Nah, kalau ahli hadis nih, ya, ahli hadis mengatakan tuh salat duha itu 12. Itu ada hadisnya, ya. Tapi ahli fikih, ulama fikih 8 yang paling bagus, paling banyak gitu, ya. Kalau ahli fikih tuh netepin enggak 12, ya, 8. Gitu. Kalau ahli hadis bilang 12 gitu ya. Tuh ya. Jadi kita ikutin ahli fuqaha tuh ya, karena kalau Pak ahli fikih itu udah neliti tentang kesahihan dan kekuatan tuh hadis gitu ya. Jadi ahli fikih tuh semua menetapkan salat duha itu banyaknya 8 rakaat. Kalau ahli hadis bilang ya 12 rakaat gitu ya. Kalau kita orang yang rajin ya nggak apa-apa, kerjain 12 rakaat yang rajin. Kalau yang males ya terserah dah ya, tapi jangan kurang dari 4 gitu ya. Itu ya, itu jaminan Allah gitu ya. Nah itu ya, nah itu ya sambil rakaatin ya. Nah kama qala al Asqalani ya gitu, an Aisyah radhiyallahu an ya. Nah kama qala Asqalani, sebagaimana mengatakan Ibnu Hajar al Asqalani ya, bahwa salat duha itu banyaknya 12 rakaat ya, karena dia ahli hadis nih, Ibnu Hajar al Asqalani ya, ahli hadis ya, dia netepin 12 rakaat gitu ya, yang Ibnu Hajar al Asqalani itu ya. Nah wa an Aisyah, kalau dari Siti Aisyah nih riwayat itu ya, radhiyallahu anha qalat, kata Siti Aisyah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuknya Rasulullah sallallahu ya baiti, ke rumah saya. Rasulullah tuh masuk ke rumah Siti Aisyah, pas salat duha, maka Nabi salat duha tuh ya. Berapa yang Nabi kerjakan? Sama nih rakaatin, yaitu 8 rakaat tuh ya. Ini kata Siti Aisyah. Jadi kata Siti Aisyah tuh Rasulullah ya datang masuk ke rumah Siti Aisyah di salat duha 8 rakaat gitu ya. Nah, rawahu Ibnu Hibban. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban katanya ya, intaha ya, selesai ya nih ya tentang ya hadis tuh ya duha tuh. Jadi ada yang 12 ya, ada yang 8. Nah tinggal pilih dah ya. Ya kita mau 8 boleh ya, mau 12 boleh ya, fuqaha 12. Nah kalau ahli-ahli tasawuf ya emang kerjain 12 ya, karena mereka orang-orang yang rajin ya untuk ya ibadat gitu ya. Jadi nggak pengen dikit kalau orang-orang ya. Nah, ahli tasawuf tuh, ahli kaum itu dia mau pengennya banyak gitu ya. Hanya kalau orang ahli tasawuf tuh meskipun tuh hadisnya lemah, dhaif gitu, tetap mereka kerjain gitu ya. Kalau ahli fikih enggak. Kalau ahli fikih cari hadisnya yang kuat-kuat, karena buat dalil, dia buat hukum. Jadi dipakainya yang kuat-kuat. Ya, kalau kita nih gitu ya, terserah dah kita mau ngikutin ya yang kuat apa yang lemah ya gitu. Kalau banyak nggak sanggup ya, dikit agak kuat kan gitu ya. Kan hadisnya kuat tuh kalau dikit. Iya, hadisnya apa tuh? Hadisnya kuat gak kuat? Ya gua nggak kuat kan gitu ya. Kalau yang banyak ya hadisnya lemah ya, gua juaan ya lemah sih, jadi gue segen kerjain gitu. Kalau kita kan gitu, karena kita nyari dalil ya, nyari dalilnya. Kalau disuruh ini kerjain nih, apa dalilnya kuat kak? Enggak
Ya, gendak nggak kuat. Gitu, begitu dibilang nih kerjain, dalilnya kuat, nggak kuat. Gitu. Nah kalau orang-orang tasawuf tuh memang banyak gitu, biarin. Karena apa? Kalau orang-orang tasawuf ya pengen ngumpulin ya pahala, ya biar kata tuh hadisnya doib kayak ngapa? Karena bukan dicari masalah ya masalah hukum, dia nyari pahalanya. Gitu. Ya kalau orang-orang tasawuf tuh kan sembahyang apa? Ya sembahyang nisfu Sa'ban yang 100 rakaat dikerjain. Kalau orang fikih tuh bid'ah. Gitu, orang fikih. Yang itu bid'ah itu. Ya, bayang apa tuh? Bayang nisfu Sa'ban kan 100 rakaat. Yang kulhunya setiap rakaat 10. Jadi 1000 kan? Itu kata ahli apa tuh? Ya, kata ahli tasawuf, pahalanya gede, bagus gitu. Kata orang tasawuf. Nah, tapi kata ahli fikih bid'ah. Agak ada tuh Rasulullah kerjain. Kalau bisa pemerintah larang. Ya, jangan pada kerjain. Karena apa? Bid'ah. Bahkan ada kata bid'ah dalalah kan gitu. Tuh itu orang ya orang fikih, karena orang hukum. Ya, biarin. Nah, kalau kita ya bagusnya sih kita kerjain aja, biarin tuh lemah dikit apa murah apa gitu kerjain aja, kumpulin aja. Yang penting kumpulin ya pahala. Ya kayak kita di dunia sini, ya jangan males-males tuh nyari duit, apaan aja yang itu. Ya kalau yang romannya berupa duit, kumpulin aja, jadi kaya gak? Nah kaya gitu. Dulu teman kita tuh Mas Pri, gitu dikumpulin tuh gak apa gelas, gelas aqua, gelas ini kumpulin punya duit dia, ya gitu. Ya kenapa dikumpulin tuh itu? Nah kita juga gitu nanti kita juga kita kumpulin aja. Nah nanti Allah yang milihin sono. Kan Allah bilang inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yahtalifun. Sungguhnya Allah tuh nanti ya gitu ya yafsilu tuh Allah yang misah-misahin kita, yang milih-milihin bagus kagak. Yang dulu bima kanu fihi yahtalifun, dulu kita di dunia pada khilaf kan, yang bilang nih nggak boleh gitu, nih nggak boleh, biarin kita kerjain aja, nanti Allah yang misahin. Oh nih ada ya, masa yang kita udah kerjain kagak ada nilainya. Nah gelas aqua aja ya yang orang buang-buang tuh. Nah kalau kata orang kaya, ngapain lu ngumpulin begitu gitu, kata orang kaya, kalau yang punya modal. Nah kalau kita yang lemah, yang nggak punya modal, ya kumpulin, kita kumpulin banyak, punya duit ya jadinya ya gitu ya. Nah kita gitu juga. Nah kalau orang-orang yang punya modal tuh banyak, punya ilmu banyak ngapa gitu ya, udah nggak usah cari yang begitu, cari yang ya bagus-bagus saja gitu ya. Kan kalau orang pikir tuh baca doa wudu aja kagak ada kan, dia nggak kasih ya. Kalau kita wudu kan Allahumma bayyid wajhi ya kama bayyadta kan gitu kan, gitu bertangan Allah mati kita habis, jangan baca karena itu nggak ada dalilnya, nggak kasih. Kalau orang tasawuf lah baca lah kan gitu. Nyarin gelas aqua nggak apa-apa, kumpulin aja gitu ya. Nah ya lama-lama tuh nanti ya kumpul banyak gitu, biar nanti Allah suno yang misahin, jangan kita. Tuh Allah bilang inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fi yahtalifun. Allah yang misahin nanti pindahin nih, yang milih-milihin. Ini ada harganya, ada kagak, ini ada gitu kagak gitu. Nah ya nanti Allah ada upahnya, ada kagak. Nah Allah suno. Tapi Allah bilang innallaha la yudayyi'u ajra amala amilin minkum ya. Dalam surah yang lain Allah bilang gitu ya, Allah nggak sia-siain tuh kerjaan-kerjaan kita yang kita udah pernah kerjain, itu nggak bakal disia-siain, ada upahnya. Kalau nggak ada upah itu, upah ngumpulin ada kan gitu ya. Tuh ya jangan males lah ya, apalagi bulan Ramadan begini dah ya, yang nilainya sangat tinggi nih gitu ya. Nah gitu ya. Nah sampai sini dulu dah, nanti wat tarawih ya, tarawih nih ya, salat sunat lagi wa ya li ghairi ahlil Madinah gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika bi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min alilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa'u wa la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.